ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video kali ini kita nggak akan bahas tema iOS, dan kita juga nggak akan bahas tema terbaru untuk MIUI 14. Tapi kita akan sedikit mundur ke belakang, di mana masih ada banyak tema-tema keren di TS. Ya, sebenarnya tema yang akan kita rekomendasikan kali ini tema untuk MIUI 12.5 hingga ke MIUI 13. Tapi tenang aja, tema ini udah full compatible di MIUI 14. Untuk rekomendasi tema kali ini konsepnya temanya simple, tapi tembus hingga ke bagian bot animasi. Dan untuk pengisian charge di sini juga tembus. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Oke, disclaimer terlebih dahulu, karena ini konsepnya tema simple, jadi mungkin di beberapa bagian aplikasi sistem itu banyak yang nggak tembus. Tapi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka dengan tampilan yang seperti ini, simple tapi enak dilihat. Oke, kita akan mulai reviewnya dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada dua buah widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Untuk widgetnya terpisah ya, widgetnya hampir mirip seperti widget-widget iOS, tapi ini lebih kaku, hampir mirip seperti widget Samsung gitu. Untuk control center pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk perubahan di bagian indikator baterai di sini udah ada perubahannya. Walaupun untuk bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian sini udah ada perubahan. Oh ya, tema ini full compatible di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan untuk numerik nomornya seperti miliknya iOS gitu ya. Kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Secara kasat mata nih mungkin perubahannya nggak begitu ketara, tapi jika kalian menggunakan tema ini, baru kalian bisa lihat perubahannya. Di sini ada sentuhan 3D gitu untuk bagian balon catnya. Oke nih, untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk di bagian navigasi bar. Tema ini udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian setelan. Sayangnya di bagian sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, untuk recent app pada tema ini nggak ada perubahan. Dan tema di rekomendasi kali ini juga nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk pengisian daya di sini keren ya. Dia pengisian dayanya full screen seperti ini. Sementara untuk di bagian lock screen, di bagian layar utamanya di sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca, arah mata angin, dan hampir keseluruhan semuanya ada di bagian sini. Ada dua shortcut aplikasi ya, yakni telepon dan juga pesan. Di bagian bawah sini ada shortcut untuk telepon dan juga kamera. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa widget ataupun control center. Ini widgetnya hampir mirip seperti widget iOS gitu. Wah. Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menggunakan tema ini atau bisa mencari tema ini dengan kata kunci VOC ya. VOC. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 19,7 MB, sementara untuk desainnya RJ surat teks. Dan tema ini sebenarnya untuk kompatibel secara full di MIUI 12.5. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua, kalian bisa mencari tema dengan judul UX-OS. Ukuran file dari tema ini lebih besar sedikit daripada tema yang pertama tadi. Ini ukuran filenya 16,2 MB, sementara untuk desainnya masih sama ya, RJ surat teks. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di sini saya suka ya, kita akan ganti ke mode gelap terlebih dahulu, karena sebenarnya tema ini sih udah full compatible di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Tapi untuk di bagian dark mode-nya masih mengalami bug, yakni di bagian notifikasi bar nanti nggak begitu kelihatan atau kelihatan samar gitu. Nah lagi di bagian atas ini ada widget yang kecil tapi komplit gitu ya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Dan di sini saya suka untuk wallpapernya, dia gelap, warna hitamnya itu pekat banget, sementara untuk di warna orange-nya dia terang banget ya. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon pack-nya dia ke gamingan gitu.
Control center tadi udah kita bahas. Di sini ada perubahan hanya di bagian indikator baterainya aja. Dan tema ini udah kompatibel di dual mode, light mode, dan juga dark mode. Sementara untuk papan telepon di sini ada perubahan. Ini papan teleponnya Read Magic gitu ya. Tentang kontak, detail kontak pada tema ini ada perubahan, dan tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Walaupun perubahannya nggak begitu ketara, sama seperti tema yang pertama tadi. Di sini perubahan hanya di bagian balon catnya yang ada sentuhan 3D gitu. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang sama seperti tema yang pertama tadi. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Setelan atau setting pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, dan di sini nggak ada yang perlu kita bahas. Sebenarnya perubahan ada ya di sini untuk ikon-ikon dia warnanya lebih bervariasi, walaupun emang nggak terlalu ketara banget untuk di bagian perubahannya. Nah oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen, karena sama seperti tema yang pertama tadi, tema ini juga nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Oke nih ya, estetik di bagian lock screen-nya. Widget jam, hari, kalender ada di bagian tengah, dan di bagian bawahnya ada dua shortcut aplikasi Facebook dan juga YouTube. Dan di bagian bawah sini ada under in display, fingerprint under in display. Ini keren ya, ada animasi-animasi gitu. Dan setahu saya selama saya jadi review tema, untuk under in display ini atau fingerprint in display ini yang ada animasinya dulu hanya ada di dua tema, yakni tema yang ini, terus kedua tema yang cyberpunk gitu ya. Untuk cyberpunk dia keren ya, tapi ini juga nggak kalah keren. Oke, di bagian bawah sini ada dua shortcut, kamera dan juga telepon. Dan jika kalian sentuh ada animasi-animasi gitu ya, ini kerennya. Jadi seolah-olah kayak ada fingerprint in display gitu. Ini miliknya Oppo apa Vivo yang seperti ini ya. Ini keren. Yang jelas kalau Samsung sih tampilannya nggak seperti ini. Dan tema ini juga ada pengisian daya atau animasi charge-nya. Dia untuk animasi charge-nya keren. Untuk wallpaper-nya secara otomatis jika kalian menghubungkan pengisian daya, dia berubah untuk wallpaper-nya. Dia wallpaper-nya jadi ke gaming-gamingan gitu. Dan sayangnya di bagian lock screen ini nggak ada shortcut aplikasi ke pemutar musik. Tapi yang keren dari tema ini, dia udah tembus hingga ke bagian voting animasi. Oh ini buat teman-teman yang suka dengan konsep kali ini, kita akan bahas tema-tema jadul yang udah pernah kita review. Siapa tahu dari kalian ada yang belum tahu tema yang keren yang udah pernah kita review. Oke, buat kalian yang setuju, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan carikan tema-tema keren yang udah lalu atau yang udah pernah kita bahas. Tentunya yang udah kompatibel di MIUI 13 ataupun MIUI 14. Karena sekarang ini kebanyakan kan kita udah menggunakan MIUI 14. Dan lagi, ini adalah tampilan untuk di bagian voting animasinya Ubuntu. Kalau Ubuntu itu kalau nggak salah satu OS gitu ya. Ini keren ya, untuk di bagian voting animasinya cukup simpel tapi kena banget. Dalam itu tadi dua rekomendasi tema simple tapi keren yang bisa langsung kalian unduh di TS Xiaomi kalian masing-masing. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.